Bab 1, Ruliang. Sakit sekali, Sen Xian yang dulu adalah orang idiot. Namun justru dengan tampang idiotnya ini dia merebut Qin Ruliang yang merupakan jenderal besar dinasti Chu dan juga adalah lelaki impian dari banyak wanita-wanita. Kabarnya, pernikahan ini dia rebut dengan mengandalkan kebodohannya. Awalnya jenderal besar, Qin Ruliang mempunyai orang yang dia cintai. Di hari pernikahan, ibu kota tengah turun salju, dan membuat suasana gembiranya kediaman jenderal menjadi pudar. Qin Ruliang berdiri di antara salju dan mengenakan pakaian pernikahan, baju merahnya terlihat sangatlah bagus, dia terlihat sangatlah tampan dan gagah. Namun tatapannya terhadap Sen Xian malah penuh dengan rasa benci. Aku tidak pernah akan mencintai seorang idiot seumur hidup ini. Jika kamu sudah menikah ke sini, jika ingin terus makan dan minum dengan tenang, maka tahu dirilah sedikit. Dia bahkan merasa bosan untuk meliriknya lebih lama lagi. Seusai berkata, dia langsung pergi. Malam tunangan, di dalam kamar tunangan, lilinnya habis menyala dan meleleh, dan sekeliling menjadi gelap gurita. Semua orang merasa bahwa nyonya jenderal yang baru dinikahkan ini pasti akan sendirian menjaga kamarnya, dan mereka juga malas untuk melayani nyonya yang tidak mendapatkan kasih sayang ini. Di dalam koridor sangatlah kosong dan hening, hanya tersisa beberapa lampu yang belum mati saja. Itu membuat malam menjadi semakin sepi. Sebuah sosok dengan seenaknya masuk ke dalam kamar pengantin. Sen Xian tidak bisa melihat jelas wajahnya, dia sangatlah baik dan penurut. Si idiot juga tahu bahwa dirinya menyukai Qin Ruliang. Terdengar suara ngos-ngosan dari sang lelaki, ketika dia sama sekali tidak sungkan untuk memasukkannya. Sen Xian kesakitan hingga badannya tegang, di matanya ada air mata. Dia mengerutkan keningnya dan merengek, Ruliang, sakit sekali. Gerakan sang lelaki terhenti sejenak, lalu dia tidak mempedulikan kesakitan sang wanita. Sang lelaki memegang kedua tangan wanita dengan erat, dan meletakkannya di atas kepala. Dengan kasar dia menabrak terus. Pagi hari ketika bangun, kasur terlihat berantakan, dan hanya tersisa Sen Xian sendirian saja. Setelah itu, dia tidak pernah melihat Qin Ruliang lagi. Qin Ruliang setelah memakainya dan langsung melupakannya. Nyonya jenderal ini sungguh tidaklah sesuai. Qin Ruliang perlahan menyerahkan semua urusan kediaman jenderal untuk diatur oleh Liu Meiwu. Dan jika tidak ada orang luar, para bawahan di kediaman jenderal juga akan memanggil nyonya ketika bertemu dengan Liu Meiwu. Liu Meiwu adalah orang yang dicintai oleh Qin Ruliang. Hari ini, Sen Xian pergi ke halaman rumah Qin Ruliang. Dia tidak membawa payung, salju jatuh di antara alisnya dan terlihat sangatlah menarik. Dari dalam kamar terdengar suara lelaki dan wanita. Itu adalah Qin Ruliang yang sedang bermain dengan Liu Meiwu. Salju lumayan lebat. Ketika selesai bermain, Qin Ruliang membuka pintu kamarnya dan mengira di depan pintu ada sebuah manusia salju. Dia bermalas-malasan, namun tidak bisa menyamar aura kegagahannya itu. Dia juga langsung mengenali Sen Xian. Tatapannya yang awalnya lembut langsung berubah menjadi penuh rasa dendam. Untuk apa kamu ke sini? Siapa yang membiarkanmu masuk? Terdengar suara menggoda Liu Meiwu dari kamar. Jenderal, siapa yang ada di luar sana? Qin Ruliang tidak mau melirik Sen Xian, seseorang yang tidak ada hubungannya. Ketika Qin Ruliang akan masuk ke kamar, Sen Xian tiba-tiba berkata, Ruliang, baju. Dia mengulurkan tangan dan memberikan baju yang dilipat dengan rapi. Ternyata dia tahu cuaca dingin, dia takut Qin Ruliang pilek, dia lalu belajar untuk membuat sebuah baju. Hari ini pertama kalinya dia menginjak halaman rumah utama dan datang untuk memberikan Qin Ruliang baju. Liu Meiwu keluar dan Qin Ruliang merangkul pinggangnya dan memeluknya. Qin Ruliang melihat pakaian yang dibuat oleh Sen Xian dengan tatapan sinis, dan juga melirik tangan Sen Xian yang merah dan membengkak dan berwarna merah karena ditusuk jarum. Dia berkata, kediaman jenderal masih belum separah ini hingga mengharuskan kamu seorang tuan putri untuk membuat sebuah baju. Daripada belajar membuat yang tidak berguna seperti begini, mendingan belajar untuk menjadi orang pintar dulu. Liu Meiwu mengelus dada Qin Ruliang, dia membujuk, Jenderal jangan marah,
Tuan Putri juga karena baik hati dan membuatkan baju untukmu. Ini sungguh tidaklah mudah. Menurutku terima sajalah. Sambil berkata, Liu Meiwu sambil berjalan turun dari tangga dan ke hadapan Sensian. Di badannya masih tercium bau tadi abis main di ranjang bersama Qin Ruliang. Dia seolah menantangi dan tersenyum sambil menatapi Sensian. Dia lalu mengulurkan tangan dan menerimanya. Dia berkata, Tuan Putri sungguh baik. Sensian tidak ingin memberikan baju kepada wanita ini. Dia tidak ingin aura di badan wanita ini mengotori bajunya. Dia lalu tidak melepaskan tangannya. Namun entah kenapa, Sensian tidak mengeluarkan tenaga. Mungkin karena turun salju dan lantai licin. Bersamaan dengan jeritan Liu Meiwu, dia terlihat terjatuh. Dari sudut pandang Qin Ruliang, dia mengira Sensian mendorongnya. Sensian melihat Liu Meiwu terjatuh di lantai dan tidak bisa bangkit. Dia sedikit ketakutan. Sekedip mata sebuah sosok muncul di atas kepalanya dan aura dinginnya bahkan melebihi cuaca dingin begini. Dia mengangkat kepalanya dan melihat tatapan Qin Ruliang yang seolah akan membunuh orang. Sensian lalu mundur sedikit. Qin Ruliang sangatlah marah. Dia menamparnya tanpa menjaga tenaganya. Sensian merasa bahwa area yang dipukul oleh Qin Ruliang sangatlah sakit. Dia juga terjatuh ke lantai. Memang sakit hingga sulit untuk bangkit. Sekujur tubuh terasa dingin. Sensian menarik nafas dalam-dalam. Dia tidak mempedulikan dirinya. Baju barunya terjatuh ke lantai. Dia ingin pergi memungutnya, namun jarinya baru saja menyentuhnya langsung ada sebuah sepatu hitam yang menginjak baju itu tanpa belas kasihan. Sepatu hitam itu seolah tidak ikhlas hanya menginjak baju saja. Dia mengangkat kaki dan lalu diletakkan di atas tangan Sensian yang kurus kering itu. Suara gesekan jari dengan sepatu terdengar dengan jelas. Itu membuat Sensian menyusutkan badannya dan sedikit mengerang kesakitan. Qin Ruliang memeluk Liu Meiwu dan melihatnya dari atas bagai sedang menatapi semut. Jika ada lain kali, jangan salahkan aku jika membuat sepasang tanganmu ini cacat. Seusai berkata, dia masuk ke dalam kamar dan sosok belakangnya terlihat tegas. Rok Liu Meiwu beterbangan di sampingnya dan membuat sosok belakang itu terlihat sedikit lebih lembut. Namun perkataan yang dilontarkan begitu melukai orang bagaikan pisau. Pergi sana, lain kali jika tidak ada izin dariku, kamu tidak boleh datang ke sini sama sekali. Jenderal jangan marah lagi, Meiwu yang tidak hati-hati, itu bukan salah Tuan Putri. Sensian perlahan bangkit dan merapikan pakaiannya yang basah karena salju itu. Dia menarik nafas dalam dan meletakkan bajunya di depan pintu Qin Ruliang. Dia lalu pergi. Tidak disangka keesokan harinya, bajunya diantar kembali lagi, dan diantar oleh Liu Meiwu. Sensian melihatnya, pakaiannya sudah dipotong menjadi berkeping-keping. Liu Meiwu tidak menganggapnya, jabatan jenderal tinggi, di rumah sudah disediakan pakaian yang unik. Bagaimana mungkin dia mau memakai pakaian yang begitu jelek? Aku sarankan kamu, ke depannya jangan pernah membuatkan barang apapun untuk jenderal. Kemarin hanyalah sebuah hukuman kecil untukmu saja. Bola mata Liu Meiwu berputar, dia menatapi Sensian penuh penghinaan. Kamu kira kamu masuk ke kediaman jenderal ini dan masih adalah Tuan Putri yang dihormati? Bab 2, Asian bukan idiot. Sensian mengepalkan kepingan baju. Ekspresinya berada dalam kegelapan dan tidak bisa dilihat dengan jelas. Dia juga tidak mengatakan apa-apa. Liu Meiwu tersenyum. Seorang tuan putri dari kerajaan dulu dan juga idiot, kerajaan membesarkan kamu saja sudah termasuk sebuah anugerah untukmu, pantas saja kaisar akan memberikanmu kepada jenderal. Liu Meiwu berdiri di hadapan Sensian. Dia tiba-tiba memegang dagu Sensian, dan mengangkatnya. Dia memaksanya untuk menatapi dirinya, tatapannya penuh rasa dendam. Apakah kamu tahu bahwa justru karena kamu bersikeras mau menikahi jenderal, awalnya akulah yang akan menjadi istri jenderal. Jenderal menang perang dan kembali, dan dia berjasa besar, namun sekali pulang yang didapatkannya malah menikahi kamu si idiot menjadi istrinya. Kukunya yang panjang sampai menusuk ke dalam kulit Sensian, Liu Meiwu berkata, namun di sini juga masih lumayan, kamu seperti hari ini, memang pantas menderita seumur hidup. Liu Meiwu tidak menyangka si idiot ini akan membalas.
Sen Xian tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menerjang ke arah Liu Meiwu dengan kedua matanya yang merah. Liu Meiwu ditekan di lantai, dia menjerit dan mereka bertengkar bersama. Sen Xian tidak mempedulikan apapun, hingga setelah Qin Ruliang datang dan meleraikan mereka, Sen Xian masih berusaha untuk menendang ke arah Liu Meiwu dan berkata, "Kamu mengapa memotong hancur baju yang aku buatkan untuk Ruliang?" Siapa yang suruh kamu potong? Plak, seketika seluruh ruangan hening, hanya tersisa suara tangisan Liu Meiwu saja. Sen Xian ditampar oleh Qin Ruliang hingga kepalanya pusing. Qin Ruliang berkata, "Sudah cukup, aku yang menyuruhnya memotongnya, kamu ingin kenapa?" Sen Xian merasa dirinya mungkin salah melakukan sesuatu. Dia menyusut di samping dan tidak mengatakan apapun. Qin Ruliang memeluk Liu Meiwu yang terlihat kasihan. Sebelum keluar dia berkata, "Pengawal, lihat wanita gila ini, jangan biarkan dia keluar dari kamar ini sama sekali." Qin Ruliang suka melukainya. Jelas dia begitu mencintainya. Setelah itu dia bagai dipenjara di dalam ruangan itu, makannya tidak kenyang dan setiap hari kelaparan dan kedinginan. Dia tidak pernah bertemu dengan Qin Ruliang lagi. Setelah menikah kurang lebih 2 bulan, Qin Ruliang pertama kalinya mencari Sen Xian dan langsung berkata, "Bulan depan aku mau menikahi Meiwu, hari ini aku datang untuk memberitahumu, tanggalnya sudah ditentukan." Sen Xian tidak berekspresi. Qin Ruliang berbalik dan akan pergi. Langkahnya terhenti sejenak dan seolah terpikirkan sesuatu. Oh iya, dia meskipun bukan istri pertama, namun tidak ada bedanya, identitasnya sama saja sepertimu. Qin Ruliang masih belum keluar, dia berdiri di samping pintu bagai sebuah lukisan. Namun tidak disangka Sen Xian tiba-tiba berkata, "Ruliang, apakah kamu merasa aku bodoh dan mudah untuk dibuli?" Qin Ruliang mengerutkan keningnya, dia menatapnya tanpa berperasaan. Sen Xian terlihat mengangkat kepalanya, air matanya berkucuran. "Apakah kamu merasa aku idiot dan tidak bisa merasakan kesakitan?" Ruliang, Asian tidak idiot. Setelah Qin Ruliang pergi, rasa sakit yang mendalam itu terus bercampur dengan cinta dan denda. Itu berkumpul di hatinya. Sen Xian menutup mulutnya dan mulai muntah. Sekali demi sekali dia bergumam, "Asian tidaklah idiot, Asian tidaklah idiot, Asian tidaklah idiot." Pernikahan Qin Ruliang dan Liu Meiwu dilaksanakan sesuai tanggal. Meskipun dia baru saja menikah dengan Tuan Putri 3 bulan. Namun Tuan Putri bukanlah Tuan Putri yang tersayang saat ini, dia adalah putri dari Raja dulu, dan kekuasaan kerajaan Chu dari Raja dulu hingga sekarang sudah berganti-ganti terus. Sen Xian meskipun bukanlah saudara kandungnya namun tetaplah termasuk saudara jauh. Namun semenjak perubahan tahta, keluarga kaisar baru untuk menunjukkan kemuliaannya, mereka membiarkan Sen Xian tetap hidup dengan identitas seorang Tuan Putri. Sedangkan semenjak pemberontakan beberapa tahun yang lalu, Sen Xian terus saja terlihat idiot. Kaisar baru pernah berkali-kali mencobanya, hingga sekarang yakin dia idiot barulah menurunkan kesiagaannya. Namun orang yang mempunyai identitas canggung begini jika ditaruh di istana akan terasa aneh. Jika dia ingin menikahi Qin Ruliang, maka kaisar juga langsung mengiyakan pernikahannya. Sekarang Qin Ruliang mau menikah lagi, seorang jenderal mempunyai banyak istri itu sudah sangatlah biasa, keluarga kaisar juga tidak akan ikut campur demi seorang idiot. Beberapa hari sebelum pernikahan Qin Ruliang dengan Liu Meiwu, Qin Ruliang ada urusan dinas dan harus pergi dari ibu kota untuk sementara waktu. Awalnya kirain setelah tahun baru cuaca akan menjadi musim semi, namun tidak disangka musim dingin tahun ini sangatlah panjang, cuaca tiba-tiba menjadi dingin kembali dan turun salju. Pagi hari, suara dari halaman rumah memecahkan keheningan. Sen Xian ditarik dengan kasar oleh seorang pembantu. Dia dibawa ke halaman rumah. Sen Xian mengenakan satu pakaian saja. Dia kedinginan hingga bibirnya biru dan sekujur tubuhnya gemetaran. Berbeda dengan Sen Xian, Liu Meiwu berpakaian rapi dan cantik, ekspresinya seperti para calon pengantin biasanya, penuh dengan rasa bahagia. Tatapannya menatapi Sen Xian dan perkataannya lembut, "Tuan Putri, apakah kamu masih ingat denganku?" Sen Xian tidak bereaksi,
Bahkan dia tidak punya pemikiran untuk mencakar Liu Meiwu seperti waktu itu lagi. Asalkan tidak melampaui batas kesabarannya, dia sepertinya sama sekali tidak peduli. Liu Meiwu berkata, setidaknya kamu juga adalah orang yang sama seperti aku telah merasakan sakitnya hancurnya keluarga. Sekarang kamu begitu kasihan, seharusnya aku tidak mempersulit kamu, namun beberapa hari lagi aku akan menikahi jenderal. Jika terpikirkan bahwa jenderal akan terus menghidupi kamu di sini, aku merasa sangatlah tidak nyaman. Dia menatapi Sensian dan bertanya, kamu yang pergi sendiri atau aku usir kamu? Sensian bagaikan bayangan yang di cuaca bersalju ini, dia diam dan menyusutkan badannya. Ketika mendengar kata jenderal, barulah dia punya sedikit reaksi, dia mengangkat kepala dan menatapi Liu Meiwu dengan menyipitkan matanya. Qin Ruliang adalah batas kesabarannya, dia menggelengkan kepalanya, aku tidak pergi. Kalau begitu aku yang akan mengusirmu, kata Liu Meiwu, setelah kamu pergi, tunggu jenderal kembali, aku akan bilang kamu yang pergi sendiri, kamu ingat, baik kamu hidup ataupun mati di luar sana, sama sekali tidak ada hubungannya dengannya. Aku tidak pergi, pembantu lalu menarik Sensian keluar dari halaman. Tunggu sebentar, Liu Meiwu berjalan ke hadapannya, dia menatapnya dan berkata, bukankah kamu menyukai Qin Ruliang, kamu tega menundanya seumur hidup? Jika kamu suka dengannya, kamu seharusnya diam-diam cari sebuah tempat dan mati saja. Bukankah di luar sana ada sebuah sungai, kamu buka sebuah lubang dan lompat masuk ke dalam saja. Atau di pasar sana bukannya ada sebuah pohon besar, kamu gantung diri di sana saja. Liu Meiwu semakin gila berkata, intinya kamu tidak boleh mengganggu lelaki aku lagi. Asalkan benda yang kamu suka, akan aku rebut dari sisimu. Liu Meiwu memerintah pembantu, waktu itu si idiot ini beraninya menjambak aku, kali ini cakar rusak wajahnya baru lempar dia keluar. Seusai berkata, Liu Meiwu lalu pergi. Di halaman rumah, pembantu Liu Meiwu menggunakan garpu dan menggores di wajah Sensian. Dia bahkan meludahi Sensian, dasar idiot, untuk apa punya wajah sebagus itu, beraninya tidak sopan kepada nyonya, pantas saja kamu menjadi orang jelek. Bab 3. Dia time travel. Ketika Sensian dibuang keluar dari kediaman jenderal, pintu besar berwarna merah itu perlahan ditutup di hadapannya tanpa berbelas kasihan. Darah yang berada di wajahnya menutup penglihatannya. Dia mengulurkan tangan untuk mencakar pintu, namun juga hanya meninggalkan beberapa bekas darah di pintu saja. Salju semakin lebat, Sensian tidak punya tempat lain untuk pergi. Dia lalu mengikuti ingatan kasar dalam pikirannya untuk pergi ke Jayan menuju istana. Namun sebelum sampai di pintu istana, dia sudah diusir, siapa lagi yang mengenalinya. Sekalipun Kaisar tahu bahwa dia diusir dari kediaman jenderal, mungkin saja lebih menginginkan Sensian mati di luar daripada menjemputnya kembali. Dia mati dan semua orang menjadi tenang. Sensian sendirian berada di jalanan yang penuh dengan salju, setiap langkahnya sangatlah sulit. Angin bertiup di wajahnya, dia lupa dengan rasa sakitnya, dia hanya merasa dingin saja, air matanya berkucuran berbarengan dengan darah. Di saat dia terjatuh, dia masih sedang bergumam tanpa kesadaran, Asian bukanlah idiot. Tatapannya semakin buyar, di samping telinganya terdengar suara angin, sekujur tubuhnya sudah kehilangan indera perasa. Seperti ada suara langkah kuda yang mendekat ke arahnya, Sensian membuka kulit matanya yang berat, dia melihat dengan tatapan yang buram dan adegan yang putih sekali, seperti ada seseorang yang tengah turun dari kuda dan berlari ke arahnya. Sakit sekali, sebentar dingin sebentar panas, ketika Sensian membuka matanya, sekeliling kosong, dia istirahat beberapa saat barulah adegan di dalam kamar perlahan terlihat di sepasang matanya. Di dalam kamar yang bercorak kuno ini terdapat seorang gadis, otak Sensian masih kosong. Nona, kamu akhirnya bangun, panas kamu juga akhirnya reda. Melihatnya tidak menjawab, gadis itu berkata lagi, Nona. Apakah ada yang tidak nyaman? Siapakah aku? Nona lupa dengan diri kamu sendiri. Aku hanya tahu bahwa Nona pingsan di daerah bersalju,
seorang tuan yang mengantarkan kamu ke toko obat kami. Apakah kamu yakin sekarang bukan sedang di area syuting? Dia jelas ingat bahwa tadi ketika sedang syuting, Warfunya ada kendala dan membuatnya terjatuh dari atas. Setelah itu dia tidak tahu apapun lagi. Shen Xian benar-benar tidak ingat ada adegan seperti ini di dramanya. Apakah Nona kehilangan ingatan? Sang gadis juga tidak tahu di mana titik letak masalahnya. Dia berkata, mungkin karena sakitnya Nona terlalu parah, makanya otakmu juga ikut terluka. Luka terlalu parah, Shen Xian langsung kaget. Dia baru merasakan rasa pedas yang luar biasa di wajahnya. Astaga, apakah wajahku ini terkena sambal? Mengapa begitu sakit? Nona buruk rupa, Shen Xian kaget. Aku mau bertemu dengan sutradara? Apa-apaan ini? Sakitnya ini seolah benar-benar buruk rupa. Gadis berkata, Nona juga jangan terlalu bersedih. Bagaimanapun juga harus memikirkan demi anak di dalam perutmu ini. Shen Xian, ada apa? Sesuai alur cerita aku masih harus ada seorang anak. Semua harus dilewati saja. Bagaimanapun juga Nona juga masih begitu muda. Mereka berdua mengobrol dengan tema yang berbeda. Shen Xian akhirnya harus menerima sebuah fakta bahwa dia sekarang bukan sedang bersyuting, melainkan dia benar-benar time traveling. Dan time travel di seorang wanita yang buruk rupa dan mengandung. Shen Xian tidak ingin hidup lagi. Gadis itu terus menasehatinya di sampingnya. Semua harus dilewati, biarkan saja, bagaimanapun juga dia juga masih begitu muda. Shen Xian berkata sambil menatapnya, apakah kamu yakin kamu ini sedang menasehati aku? Tentu saja aku harus menasehati kamu, namun menurutku apalagi yang lebih buruk lagi daripada aku yang begitu muda sudah buruk rupa dan mengandung, dan bahkan hampir mati ganas di area bersalju? Sekali dipikir ulang, dia memang sangatlah kasihan. Badannya lelah, seolah berkarat, wajah Shen Xian diperban hingga bagai sebuah bakcang. Dia ingin membukanya, sang gadis bergegas menghentikannya, Nona tidak boleh, lukamu masih belum sembuh. Aku hanya meliriknya sebentar saja, sang gadis berkata, Nona mengandung, dan baru 2 bulan lebih saja, sangatlah tidak stabil, Nona tidak hanya ketakutan, namun bagaimana jika mempengaruhi anakmu? Shen Xian membalikkan bola matanya, dia marah. Aku merasa kamu benar-benar adalah tabib yang paling tidak bisa menasehati orang lain. Seusai minum obat, Shen Xian sendirian di dalam kamar, otaknya masih sedikit bingung. Otaknya sudah tidak kosong lagi, namun seketika ada banyak adegan yang masuk ke dalam otaknya sehingga membuatnya pusing. Dia hanya ingat dengan kejadian selama 3 bulan menikah ke kediaman jenderal, kejadian di lebih dari 3 bulan yang lalu sudah dilupakannya. Namun hanya 3 bulan ini saja sudah membuatnya sulit untuk mencernanya. Ternyata dirinya sekarang menjadi begini semua karena Liu Meiwu. Liu Meiwu yang menghancurkan wajahnya dan mengusirnya keluar dari rumah. Shen Xian yang sebelumnya sudah mati kedinginan, barulah adanya dirinya yang datang menggantikannya. Qin Ruliang begitu membencinya, baru menikah 3 bulan saja sudah mau menikahi istri kedua. Jika dia begitu menyukai Liu Meiwu, mengapa masih membiarkan Shen Xian mengandung anaknya? Kasihan Shen Xian yang sudah berkorban semuanya, namun hanya menggantikan perlakukan seperti begini. Shen Xian menepuk pahanya, dia berpikir dengan marah. Aku harus menjalankan alurnya ini, bagaimanapun juga sebelum time traveling, dia juga adalah artis terkenal. Jika adalah artis terkenal, maka aktingnya harus sampai episode terakhir baru boleh selesai. Ini adalah aturan, wirefu, pemeran aksi dengan pemakaian kawat dan katrol, serta teknik panggung lainnya, biasanya untuk mementaskan adegan pertarungan. Bab 4, merusak hubungan orang adalah hal yang tidak beretika. Mendengar perkataan gadis, luka di wajahnya terlalu dalam, sekalipun nanti sembuh, juga pasti akan meninggalkan bekas yang sangatlah jelas. Pagi hari, di jalanan sangatlah ramai. Suara gendang terdengar terus di telinga. Sang gadis keluar dan melirik lumayan lama. Ketika kembali dia berbisik, hari ini entah rumah mana yang sedang melakukan pernikahan, sungguh besar pernikahannya. Gadis itu juga berkata,
Ada banyak rakyat yang mengikuti pasukan Gendang untuk pergi melihat siapa sebenarnya pengantinnya. Hehe, masih ada siapa lagi? Tentu saja adalah Qin Ruliang yang menikah lagi. Sensian ingat sekali dengan tanggalnya. Di saat ini, di halaman rumah terdengar suara percakapan. Sepertinya adalah tabib yang berada di depan sana berbincang dengan seseorang dan suaranya terdengar mendekat ke halaman belakang. Sang gadis mengerahkan api arang dan berdiri sambil melihat keluar jendela. Dia berkata sambil tersenyum, "Nona, tuan yang mengantarkan kamu ke sini sudah datang." Di luar pintu ada sesosok orang masuk dan Sensian menatapnya sambil menyipitkan matanya. Sebuah sosok tinggi masuk ke dalam. Orang ini mengenakan pakaian tebal dan terlihat sangatlah bersemangat dan tampan juga. Sensian berpikir, dirinya hanya cinta mati kepada Qin Ruliang saja. Orang di hadapannya saja juga terlihat unggul. Apakah sebelumnya otaknya gila? Sang lelaki berkata terlebih dahulu, nada bicaranya lembut dan sopan. Dia berkata kepada Sensian, apakah luka Tuan Putri sudah mendingan? Kamu tahu aku adalah Tuan Putri? Sensian bertanya, siapakah kamu? Aku adalah Lian Qingzu. Aku adalah kenalan sejak kecil dengan Tuan Putri. Sebuah perkataan yang bisa langsung menjelaskan mengapa Lian Qingzhou mau menolongnya. Dan satu kata itu juga menjelaskan bahwa mengapa hari ini dia datang kemari. Setelah sang gadis keluar, Sensian mulai melepaskan perbannya seolah tidak ada orang lain. Bahkan Lian Qingzu saja berdiri di samping dengan hormat sambil berkata, hari ini adalah hari pernikahan jenderal. Hamba datang ke sini untuk membawa Tuan Putri untuk pergi menghadiri skar. Penampilan Lian Qingzu sangatlah sopan. Sensian yang terbiasa dengan perlakuan baik orang-orang juga sangatlah puas dengan sikapnya. Sensian melepaskan perban di tangannya. Perbannya nyaris membungkus tangan Sensian menjadi bakcang. Dia berkata sambil tertawa, itu yang aku inginkan. Hal tidak berakhlak seperti merusak hubungan orang adalah hal yang paling suka aku lakukan. Setelah semua perban dilepaskan, Sensian akhirnya bisa bertemu dengan wajah yang buruk rupa ini. Wajahnya sudah tidak membengkak lagi, namun dari ujung mata hingga mulutnya terlihat dua buah bekas luka yang nyaris menyambar seluruh wajahnya. Itu terlihat sangatlah menakutkan. Sensian bahkan ketakutan. Dia seketika bingung harus menutup cermin atau harus menutup wajahnya. Dia memaki, bangsat, memang benar yang paling kejam adalah hati wanita. Ini mana ada lagi tampang cantiknya dulu, bahkan kamera beauty juga tidak bisa menyelamatkan wajah ini. Sedangkan semua ini diberikan oleh Qin Ruliang dan Liu Meiwu kepadanya. Meskipun Sensian yang lama sudah mati, namun meninggalkan banyak perasaan tidak bersalah kepadanya. Jika dirinya tidak memintanya kembali, mungkin saja Tuan Putri bodoh ini juga tidak akan meninggal dengan tenang. Dia wajib pergi menghadiri acara pernikahan hari ini. Di kediaman jenderal, acara sangatlah meriah sekali. Bahkan di luar pintu saja juga bisa mendengar suara ramainya para tamu. Sensian muncul di depan pintu yang familiar baginya. Dia menyipitkan matanya dan melirik pintu ini. Dia lalu masuk dengan tatapan orang-orang yang kaget. Dengan adanya wajah ini, kemanapun dia pergi, semua orang pasti menatapnya. Dia kembali lagi, waktu itu bagaimanapun caranya dia mengetuk pintu, tidak ada orang yang menjawabnya. Namun sekarang malah siapapun yang datang akan menjadi tamu. Para tamu berkumpul di luar ruang pernikahan. Qin Ruliang mengenakan pakaian pengantin merah. Gerak-geriknya sangatlah tampan, dibandingkan dengan 3 bulan yang lalu ketika menikahi Sensian. Hari ini dia terlihat seperti adalah seorang pemenang. Pengantin wanita Liu Meiwu muncul ketika dipanggil-panggil oleh rombongan. Langkahnya ringan dan sangatlah menawan. Masih belum menjalankan ritual pernikahan saja, semua orang sudah mulai memuji bahwa sepasang pengantin ini sangatlah cocok dan merupakan pasangan takdir. Waktu telah tiba, kedua pengantin bersiap untuk menjalankan ritual. Qin Ruliang dan Liu Meiwu memegang tali merah dan menghadap ke arah pintu. Sujud pertama ke langit dan bumi, mereka berdua sama-sama menekukkan badannya. Dan namun sujud ini membuat sekeliling menjadi hening. Seterusnya adanya suara-suara tarik nafas dalam,
bahkan pembawa acara saja juga sampai gagap. Ketika Qin Ruliang bangun, dia melirik lagi seorang wanita yang muncul di area pernikahan tepatnya di depan kedua pengantin dan melipatkan tangannya dengan gerakan yang sombong. Qin Ruliang tercengang sejenak, dia tidak mengenali Shen Xian. Kejelekan di wajah Shen Xian sangatlah menakutkan. Seolah wajahnya terbagi menjadi beberapa keping dan disatukan dengan cara yang buruk. Pantas saja sekeliling sana semuanya adalah suara tarik nafas. Shen Xian tersenyum lumayan akrab kepada Qin Ruliang. Dia menonjolkan giginya yang putih dan berkata, "Qin Ruliang, kamu hebat sekali ya. Baru saja menikah denganku selama 3 bulan, kamu langsung menikahi istri kecil lagi." Bab 5, pelacur ini hebat berakting. Ekspresi Qin Ruliang berubah, dia terlihat marah. Shen Xian. Dia tidaklah terlalu yakin Shen Xian bisa berubah menjadi begini. Qin Ruliang berkata dengan nada bicara tidak bersahabat, "Untuk apa kamu datang kemari?" Untuk apa? Shen Xian mengerahkan kepalanya dan menatapi Qin Ruliang. Dia berkata perlahan, Jenderal Qin menyayangi istri kedua dan menghabisi istri pertama. Dia mencampakkan istri dan lupa diri. Dia adalah bajingan. Aku diusir oleh kalian dari rumah dan dibuat buruk rupa menjadi begini. Hari ini kalian masih menikah seperti begini. Apakah kalian tidak tahu untuk apa aku datang kemari? Para tamu mulai berbisik. Qin Ruliang terlihat berwajah murung. "Kebohongan apa yang kamu katakan ini?" Ada banyak orang yang menyayangkan, memang dulu Tuan Putri bodoh. Namun setidaknya wajahnya masih cantik, namun sekarang wajahnya buruk rupa, benar-benar tidak ada kelebihan sama sekali lagi. Namun ada juga orang yang penasaran dengan apa yang terjadi sebenarnya. Liu Meiwu akhirnya tidak tahan dan membuka kain penutup kepala. Ketika tatapannya bertemu lagi dengan Shen Xian, wajahnya juga menjadi pucat, bahkan dandanannya juga tidak menutupinya. Shen Xian menunjuk ke arah Liu Meiwu, "Aku berbohong? Coba kamu tanya dia." Terhadap kecurigaan para tamu, Liu Meiwu sedikit kaget. Dia mengertakkan giginya dan berkata, "Tuan Putri kah? Tuan Putri sudah kembali, sungguh baik sekali." Setelah itu, Liu Meiwu keluar dan berdiri di hadapan Shen Xian sambil memegang tangannya. Wajahnya terlihat sangatlah terharu. Shen Xian menaikkan alisnya. "Pelacur ini sungguh hebat berakting." Liu Meiwu menangis sambil berkata, "Baik sekali jika Tuan Putri bisa kembali." Tuan Putri keluar dan hilang, itu semua adalah kesalahan Meiwu. Meiwu sudah mencari beberapa hari dan mencari seluruh ibu kota. Ekspresinya yang ada rasa sedih bercampur senang itu sungguh sangatlah memikat hati orang. Shen Xian bahkan ingin mengacungkan jempol untuknya. Benar-benar adalah aktor sampingan yang paling bagus. Qin Ruliang berkata, "Kamu bilang Meiwu mengusirmu. Semenjak kamu hilang, Meiwu terus menangis setiap hari. Dia merasa bersalah dan menyesal. Sekarang kamu sekali kembali langsung berkata seperti begini dan begitu galak, bahkan kamu tidak bisa menerima seorang gadis lemah." "Jenderal, jangan salahkan Tuan Putri. Ini kesalahanku. Memang seharusnya Tuan Putri merasa marah." Liu Meiwu menatapi Shen Xian lagi. "Siapa yang sebenarnya merusak wajah Tuan Putri dengan begitu kejamnya? Tuan Putri jangan takut, Jenderal pasti akan membantumu." Melihat tampang kasihannya ini, sungguh membuat orang ingin menyayanginya. Sama sekali tidak terlihat dia berbohong. Shen Xian berkata, "Hari ini aku kembali, kamu tidak keberatan kan? Jika Qin Ruliang tidak bisa membantuku hari ini, aku akan membuatmu sangatlah tidak nyaman." Liu Meiwu menghapus air matanya, tangannya dikepalkan hingga kukunya menusuk ke tangannya. Bagaimana mungkin, Meiwu sangatlah senang. Shen Xian berkata, "Jika kamu tidak mau mengakuinya, maka kita jangan bicarakan ini dulu. Sekali aku kembali aku langsung melihat kalian berdiri di depan pintu dan berhormat kepadaku dengan begitu serius. Aku juga sangatlah senang." Hormat tadi jelas karena Qin Ruliang dan Liu Meiwu sedang menyembah langit dan bumi. Dan kebetulan Shen Xian berada di tengah-tengah sana. Ekspresi Liu Meiwu sedikit terlihat tidak nyaman. Sebelum Qin Ruliang marah besar, Shen Xian malah menarik tangan Liu Meiwu dan berjalan ke dalam ruangan dengan mesra. Seolah pertikaian tadi tidak terjadi sama sekali, dia berkata, "Bukankah sedang menjalankan ritual pernikahan? Masuk dan teruskan."
pertikaian hari ini impas. Kedepannya kita semua adalah satu keluarga. Dia menarik tangan Liu Meiwu seperti begini malah membuat hati Liu Meiwu merasa sangatlah tidak tenang. Qin Ruliang tidak tahu apa yang ingin dilakukan Shen Xian. Dia berkata, sudah selesai berbuat onar, maka pulanglah ke halaman belakangmu. Shen Xian tidak memperdulikannya. Dia berkata, bagaimana boleh, dalam waktu 3 bulan yang singkat, kamu langsung menikah untuk kedua kalinya, tentu saja harus dirayakan. Kamu bahkan tidak ikhlas membiarkanku mengikuti acaranya? Seusai berkata, Shen Xian lalu mengambil sebuah kursi dan duduk di atasnya. Ekspresinya terlihat tenang, dia sedikit bersandar ke arah kursi, tampangnya jelas terlihat akan berbuat onar hingga habis-habisan. Sekalipun pakaian yang dikenakannya sangatlah sederhana, namun menyebarkan aura sangatlah anggun. Qin Ruliang mencibir, orang idiot saja, mana mungkin bisa elegan? Jangan-jangan dirinya salah lihat. Perkataan yang dikatakan oleh wanita ini penuh penyindiran. Jika bukan karena orang-orang hari ini sangatlah banyak, mana mungkin akan membiarkannya berbuat onar di sini. Tentu saja, Shen Xian juga mengerti, Qin Ruliang mementingkan penampilannya. Shen Xian bersandar dengan santai, dia berkata, untuk apa melamun, teruskan ritual pernikahan, setidaknya aku juga adalah Nyonya Jenderal yang sebenarnya, menikahi istri kedua, apakah aku tidak boleh menghadirinya?